Jadi kita pas AC jebol, buka kaca dikit, pakai kacamata hitam, ngerokok, udah berasa orang kaya. Padahal AC rusak. Oke, siap. Pasti ada yang pernah tuh begitu tuh. Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo, masih di Black Talk. Obrolan kita kali ini pasti nggak akan kalah seru dibanding obrolan-obrolan kita sebelumnya. Tapi kali ini akan lebih spesifik nih, karena dengan tamu-tamu gue yang luar biasa. Halo bro, sehat? Apa kabar? Sehat dong. Halo. Ya, halo. Apa obrolannya? Yaitu kita ngobrolin mobil Eropa dan mobil Jepang. Wih, tepuk ini tangan. tepuk tangan semua. Ini udah lurah-lurahnya, bukan lurah, udah camat gue rasa nih. Ini yang satu mobil Jepang banget, yang satu mobil Eropa banget nih. Wah, ini sebenarnya dua agama beda nih ya. Ini sebenarnya ini sih mobil Jepang kaleng apa gitu kan. Mobil Eropa lu doyan banget yang ribet sih kan gini gitu. Bener kayak gitu isunya kalau lebih seperti itu ya. Iya. Nah, ini gue mau tanya dulu yang Eropa dulu deh. Kita sama bro, mobil Eropa. Saya terkucilkan di sini. Nggak ada temennya. Jadi gini, mobil Eropa itu kan setuju lah, bobotnya lebih berat ya, Ya, lebih antep, ya, mantap. ngurus ribet nggak sih? Enggak juga. Nggak juga ya, ngurus nggak ribet, tapi mungkin harus lebih ya sedikit Pakai diperhatiin hati. lah ya, Pakai diperhatiin. hati Lebih manja ya. Pakai hati. Pakai hati ya. Ya. Cie, pakai hati. Nah, bener nggak sih seperti itu? Bener. Bener. Kenapa kok harus pakai hati, lebih diperhatiin tuh kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pakai hati, apapun yang kita jalani nggak akan bener. Oh, jadi nggak hanya mobil Eropa. Kalau nggak pakai hati nggak akan bener ya? Iya. Contoh seperti apa misalnya? Misalnya kita benerin mobil, ada istilah ngerembet. Sebenarnya bukan ngerembet. Oke. Itu tuh waktunya sudah bersamaan. Hampir Oke. bisa, misalnya kita ganti master rem, Oke, Salam. habis master rem nanti ke kampas remnya, nanti ke minyaknya, itu udah satu paket emang waktunya. Sebenarnya waktunya ya. Iya, jadi bukan merembet gitu. Sebenarnya kata-kata merembet itu harus dipatahkan gitu Iya. ya. Jadi nggak bener lah itu Nggak sebenarnya. benar, iya. Emang udah waktunya aja ya. Iya, betul. Ya sebenarnya emang udah saatnya jajan aja sih. Iya. Benar. Bener ya. Iya. Kalau boleh tahu lagi mirip apa sekarang? Yang lagi Mercy. Mercy apa? Mercy sama BMW. Oh, Mercy Tiger. Lu 123, W123, terus 123, BMW-nya apa? BMW-nya E36 sama Mercy-nya 202. Wih. Ini Tiga. jarang loh Black Belt. Soalnya ini BMW sama Mercy biasanya ada kubu terpisah, tapi di bro kita yang satu ini Disatuin. satu garasi ya? Iya, satu garasi. Oh, lu boleh musuhan di garasi gua damai gitu. Iya, betul. Nah, belok dikit dulu nih. Nah kan tadi gue udah cerita, gue kebetulan emang senang mobil Eropa. Kebetulan, walaupun saat ini lagi nggak punya. Nah, tapi kan mobil Jepang tuh ada kelebihannya kalau kata gue. Karena bobotnya lebih ringan, biasanya lebih irit bahan bakar, satu. Yang kedua, ngurusnya lebih gampang. Emang bener ngurusnya lebih gampang? Sebenarnya sih nggak juga om ya. Balik lagi, apalagi kalau kita ngomongnya itu Jepangan itu tren sekarang itu kan pada main balik ke 90-an. 90-an, oke. Otomatis main ke 90-an itu kalau gue rasa apalagi banyak sekarang yang di restorasi. Oke. Pasti kalau restorasi pakai hati. Oke, Nah, pakai hati. pakai hati, Oke, ya. ah. Pakai hati. Hah? Jadi gue bilang juga nggak begitu-gitu gampang banget sih. Jadi tetap aja walaupun ada, ibaratnya kalau kita ngomong 90-an, kita perkecil lagi 90-an, mobil Jepang yang unitnya itu banyak, ketika restorasi juga partnya nggak gampang-gampang juga. Nggak Kan? gampang-gampang banget. Contoh. Contoh kayak gue lagi ada pegang Sprinter. Oke. Kebetulan bukan Sprinter gue ya, ada pegang. Temen cuman gue yang ngurusin. Pegang doang. Pegang doang. Oke, Iya, oke, pegangnya. siap, oke. Nih pegang nih. Oke. Itu semua partnya jarang. Oke. Jadi Bukan nggak ada, tapi nggak jarang. ada, jarang. Jarang, Mungkin oke. ada yang punya, cuman diumpetin. Oke, jadi Kalaupun pengennya dijual, harganya terserah dia. Terserah dia. Gua sama teman gue itu ngumpulinnya itu langsung bukan bawa sih, pesan dari Jepang. Oke. Dengan Dari kondisi- negara pembuat lah ya. Nah, dengan negara pembuat di sana pun Hah? sama. Jadi mereka ada pengepul. Hmm. Jadi satu komunitas kayak forum gitu. Oke. Baru nanti kita masuk ke sana, kita cari. Oh, ya karena emang partnya technically sudah tidak diproduksi ya sebenarnya. Ya. Nah, Padahal Jepang ya, Iya. unitnya lebih banyak dibanding Eropa Benar. gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin restorasi,
ya kalau biasanya pengalaman sih, kalau kita ngomong mesin kayak kaki mah sebenarnya kalau Jepang ya gampang. Tapi kalau udah ngomongin body sama interior tuh, part kisi AC lah, kontekannya inilah, listnya kursi lah, gitu-gitu. Kalau karet ya masih lebih gampang lah. Tapi kalau Eropa gimana? Kayaknya body part juga jadi isu deh. Eropa itu ada barunya masih di Stuttgart. Oh gitu. By order. Sombong. Stuttgart mainannya. Iya. Jadi tapi kalau di Mercy masih ada ya? Kalau kita Indiannya secara secara benar dari lewat dealer, itu kita sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. pakai hati om. Pakai hati lagi. Pakai hati. Tapi harganya ya emang agak luar biasa lah ya. luar biasa. Gitu. Itu ada barunya. Terus kalau part-part yang biasa kayak kaki itu ada merek lain. Ya. Ada misalnya ada contohnya merek A, B, C, D gitu. Jadi ada selain logo dari Mercedes-nya, dari BMW, nomor 2-nya gitu, nomor 2-nya ya. Itu bukan KW, cuman merek lain ya, dari Jerman juga. Ya, oh gitu. Ya. Atau kalau enggak biasanya kalau enggak Brasil, Cekoslovakia kalau nggak salah ya. Iya. Betul ya? Iya. Singapura juga keluar dari Singapura juga. Dari Singapura ada. Gitu. Nah, kalau lu pengalaman kita ngomong lebih spesifik kalau W123 atau Tiger itu kan mostly lebih tahun 80-an, lebih tua lagi di atas 90-an ya, lebih tua lagi karena lebih senior lah gitu. Itu untuk ngurusin mobil setua itu, walaupun kita ngomong kalau di Mercy ada lagi Mini yang lebih tua segala macam. Betul. Kalau boleh tahu itunya Tigernya mesin yang mana? Yang 102. 102. Ya. Oke. Itu kesulitannya apa? Artinya maksud gua apakah kan gini deh. Biasanya orang awam kan, Eropa bukan yang gampang panas ya, kan kayak gitu kan. Ya belum tahu nih. Padahal kan nggak juga seperti itu. Nah, ada perhatian khusus nggak untuk mesin setua itu? Khusus 102 ya? Sebenarnya nggak ada karena mesin itu dipakai 20 tahun loh. Gitu ya. Jadi udah sampai ke Mercy Boxer. Iya. 124. Itu masih pakai mesin masih itu. Pakai mesin yang sama ya. Masih ada. Jadi partnya tuh itu termasuk mesin sukses yang 4 silindernya. 102 sama 111. Dan jumlahnya di seluruh dunia luar biasa banyak ya, lah banyak. Itu udah masih banyak lah, aman ya. Dan dari sananya pun seperti tadi bilang masih bisa pesan barunya untuk part-partnya. Jadi no issue lah ya kalau buat part. Gimana soal body part? Saya Stuttgart itu masih produksi? Masih bisa pesan. Kayak list body. Kita juga baru ganti list bodinya. Weh, pamer. Kalau boleh tahu list body gitu kan apa ya? Mahal lah, maksud gua bukan mahal, artinya berapa sih buat list body? Gua ntar bawa perbandingan kalau yang kita buat yang itu Jepang. Kalau nggak salah kemarin total sekeliling itu sekitar 4 jutaan. List body 4 jutaan ya? Ya sebenarnya 4 juta di sini, tapi kalau di euroin kan atau di dolar sebenarnya cuma berapa sebenarnya ya? Iya betul. Tapi sebenarnya kalau body part itu menurut saya Jepang sama Eropa malah bisa mahalan Jepang. Bisa mahalan Jepang. Oke, Kat. Benar nggak mahalan Jepang? Betul. Gitu. Lu ada pengalaman apa mahalan Jepang? Kemarin beli logo Sprinter kecil, cuma di kap mesin tuh hampir 3,5 juta. Hah? Baru? Nos? Hampir nos sih bilangnya. Hampir nos ya, pokoknya like new lah, mint condition lah gitu ya. 3,5 juta di? Sampai sini. Oh, udah sampai sini. Sampai udah sini. sama ongkos kirim segala macam lah ya. Gila ya, 3,5 juta. Tapi karena emang ya kalau ngomong Sprinter kan berarti unit Corolla yang emang juga di sana doang. Maksudnya artinya jumlahnya juga nggak banyak lah ibaratnya kan. Jadi emang termasuk high end-nya kan, betul ya, top level. Nah, sekarang di Eropa. Ya kan image-nya lu pakai mobil walaupun tua, pakai mobil Eropa, masuk ke pelosok dikit, pas parkir mau nanya jalan, "Pak, mau beli tanah?" kan gitu. Enggak, itu emang benar pakai gengsinya secara psikologi gengsi lo akan lebih naik itu mobil Eropa gimana? Kalau gengsi sih kepuasan sendiri sebenarnya ya. Cuman ukuran beda-beda lah ya. Ukuran beda-beda, cuman memang kenyataannya kalau masuk ke pelosok seperti itu. Gitu kayak ya? Waktu ada bencana Sukabumi kemarin kita kan rame-rame pakai Mercedes tuh. Padahal Mercedesnya juga Mercedes 2 yang harganya juga di bawah 100. Iya. Disangkanya udah siapa yang foto gitu ya. Jadi image Mercedes gitu, BMW udah makanya image bintang padahal, 3 itu berat banget di pundak kita gitu ya. Iya, mahal Innova padahal kan. Iya, benar. Terus kalau masalah yang tadi saya nambahin tuh, yang masalah boros. Kalau luar kota lebih irit. Ya. Harus lebih irit emang betul ya. Lebih iritan Eropa sih luar kota. Luar kota tuh misalnya dari sini kita ke Surabaya nih, jauh. Betul. Sama kita pakai Honda atau pakai apa. Tapi kalau dalam kota memang lebih boros. Karena itu tadi ya stop and go, karena tonasinya lebih berat, segala macam ya. Nah, lu nggak pengen apa ada pernah main mobil Jepang? Main ada. Oh jadi main juga nih? Iya, Nova. Saat ini? Iya. Nova? Iya.
Tuh, mainannya sama gue ya. Nova. Oke, Nova kan berarti 1300 lah ya. Ya kan? Nah, kita bandingin langsung. Ya, walaupun tidak terlalu apple to apple, tapi yang satu Civic 1300 cc karburator gitu kan, yang teknologi ya tanda kutip apa adanya gitu. Terus dengan kita bandingin langsung sama tadi punya 202 ya? Iya, 202. 202 mesinnya apa? Mesinnya 111, 130. Ya, ada 30. Yang paling tinggi lah ya. Tapi bukan kompresor berarti ya? Bukan. Wagon. Yang wagon. Oke, yang estate segala macam itu kan kenikmatannya beda ya? Jauh. Sama-sama ya jauh kan? Tapi kan kalau saat ini sama-sama diliatin orang. Betul. Sama-sama. Kalau jalan ya beginilah. Oh gitu ya. Motor begini. Gitu ya. Itu udah sering. Oh, sering ya. Lebih banyak kan mana? Nova 2 pintunya yang dijempolin orang atau wagon ya? Nova. Mungkin lagi hype begitu mungkin. Atau gimana? Apakah nggak ngerti ya, apa warnanya lebih catching itu biru. Oh. Kalau Mercy kan silver. Itu warna-warna biasa lah gitu ya. Atau unik kali. Gitu. Kurang paham. Apa karena di masyarakat mobil itu tahun 90-an kan lagi emang happening. Siapa sih anak SMA zaman dulu yang nggak pakai Nova tuh? Gua nggak pakai. Maksudnya ya nggak hits gitu. Oh iya. Ya pokoknya udah pakai kalau tahun 90-an ya orang kalau seseorang barang siapa menggunakan Civic Nova pada tahun 90-an, ya hormat gerak bos. Kan? Tahun segitu mah. Mercy mah paling punya babeh ya kan. Iya benar. Jadi kalau di anak muda tetap kena di hatinya lebih ke Nova lah, itu nggak bisa dipungkiri ya. Apalagi generasi setelahnya Estilo segala macam, wah itu luar biasa ya. Kalau lu di Jepang tadi kan body apa tadi emblem ya, emblem semua segala macam itu tadi udah nyobain itu. Saat ini lu nggak pengen gitu? Pengen udah bosan nih gue main-main Jepang mulu gitu kan, apa pengen gitu ke Eropa kan? Sekarang ketika itu kuliah kan, kalau sekarang kan mungkin duitnya udah lebih banyak apa segala macam. Punya om. Oh udah punya juga. Nih, jadi kalian dua-duanya injek dua kaki nih sebenarnya. Lu main Eropanya apa sekarang? 203. 203 lampu kacang ya? Lampu kacang. Yang mesinnya? 112 Avantgarde. Oke. Itu itu kan generasi udah baru nih. Iya. Udah full injection ya segala macam, terus ada sensor-sensor segala macam. Berbicara soal sensor. Aduh. Nah, kok kenapa? Jatuh kan? Sampai jatuh ya. Nah, berbicara soal sensor, apakah seribet itu? Apakah udah ada saatnya ganti? Sekarang anggaplah udah sekitar 20 tahunan lah gitu ya. Udah sekitar tahun berapa? 2001. 2001 ya, benar lah. 20 tahun lah ya. Sensor-sensor semua segala macam, apalagi kalau generasi sebelumnya 201 isu kabel apa? Kabel getas dulu apa namanya? Harnessnya getas segala macam gitu kan. 202 kali itu. Nah, 202. Bukan 202. Nah, itu gimana? Ceritanya sedih, Om. Gimana? Minum dulu. Nanti dulu. Gue pegang mobil itu mungkin udah hampir 15 tahun. Yang 203 ini? Ya. Oh, dari baru lah. Hampir dari baru lah. Hampir dari baru. Namanya dulu kan pas kuliah dikasih kayak gitu. Namanya anak kuliah dari Jepangan terus langsung dihajar ke Eropa. Kaget. Oke. Yang gue pikirin, wah ini 203. Gue dulu nggak tahu tuh mesinnya V6 2600. Yang dalam otak gue cuman M112 2000 112 tuh 2200 ya. C200 tuh 2200 kalau nggak salah. Nah, inline 4 silinder. Gue pikir irit. Pas gue pakai dikasih dipakai gini. Kok boros? Oke. Itu bisa dalam kota 1615 lah itu ya. 1617 lah. 1617. Sistem subsidi nggak masuk? Nah, nggak masuk. Dulu masih masuk, Om. Kan masih peralihan tuh. Masih kuliah. Oke. Pakai 1 bulan pertama AC jebol. AC jebol? AC jebol. Kenapa? Karena dia itu hampir setahun di garasi. Oke. Jadi kita pas AC jebol buka kaca dikit, pakai kacamata hitam, ngerokok, udah berasa orang kaya. Padahal AC rusak. Oke, siap. Pasti ada yang pernah tuh begitu tuh. Oke. Nah itu selama 14 tahun perjalanan tuh mobil, itu paling sering electrical, Om. Electrical ya? Entah dari ESP, entah dari... Ada aja yang nyala-nyala ada aja. Ada, pasti ada. Semuanya itu umur sama kabel. Selalu begitu ya, isunya. Selalu begitu. Tapi dengan kesulitan sensor elektronik seperti itu membuat lo kapok nggak sih? Apa walaupun dinyusahin tapi tetaplah Mercy di hati. Kenapa? Karena nyamannya segala macam, atraktif di publiknya, gampang
bawa ceweknya gitu kan peletnya pelet Jerman gitu kan, apakah begitu, apakah enggak gue Jepang aja deh gitu. Sama satu lagi, apa kalau bawa Eropa, kenapa di mall temennya banyak, kasih lampu. Tetap lezat gitu ya. Gampang dapat parkir. Dikira banyak duit. Ya. Nah itu gimana? Kapok nggak dengan kemudahan-kemudahan lu dapat dari Eropa? Kapok sih enggak, lebih ke belajar sih Om. Bro, nanya dulu nih, kalau Jepang dan lu kan punya ini ya, punya jabatan politis kayak di otomotif ya. Lu ketua apa sih? Dalam. Bener ketua apa lu? Ketua umum Toyota Soluna Vios Club. Oh siap. Ketua umum siap ketua. Nah, apa Soluna Vios Club ya? Nah, pasti dalamnya banyak anak modif lah. Banyak Om. Banyak lah ya. Nah, ini bicara soal modif mobil Jepang. Lebih gampang dong dibanding Eropa, betul nggak sih? Dibilang gampangnya. Nggak gampang-gampang banget. Artinya itu jargonnya tuh lebih ini lah, lebih luas gitu. Kalau Eropa tuh kan patternnya lebih kayak ya maksudnya udah terbentuk lah udah gitu. Udah dikotak-kotakin gitu kan. Kalau Jepang kayaknya lebih luas deh. Lebih luas memang, lebih gampang lah ya. Lebih gampang nggak juga sih? Lebih gampang nggak juga ya? Nggak juga. Kayak misalkan kayak mobil gue yang dibilang Vios, yang dibilang Vios itu emang Vios ya? Iya emang Vios. Itu part modifikasi nggak banyak Om. Karena bukan global product. Bukan. Global product global. Cuman memang part modifikasinya itu nggak banyak. Kita kiblatnya ke Thailand atau Malaysia. Ya. Kalau zaman gue dulu. Tailuk berarti ya? Tailuk mungkin sekarang. Kalau gue zaman dulu itu mungkin mainnya itu di elegan ya. Kita kan nggak tahu, kayak Eropa kan lebih enak. Body kit lo kalau misalkan lo mau nyari yang sporty masuknya ke AMG atau Brabus. Gitu. Kalau mau masuk yang ke elegan lo masuknya ke Lorenzer atau ke Walt. Mentok-mentok Fabulous. Nah, cuman kan kalau misalkan di kita nggak ada, otomatis semua custom. Dari lo body kit, dari lo interior, itu nggak ada yang sama. Ya nggak ada ininya lah, tapi artinya malah kreativitasnya ruang kreasinya luas banget ya. Gede banget. Dan ini hatinya lebih murah dong dibanding main Mercy lama jauh lah. Ya memang sih kalau Mercy itu aksesorisnya sebijanya lebih mahal. Gitu. Cuman kalau misalnya ini mungkin satu aksesoris Mercy emblem ori aja tuh. Ya. Atau kisi-kisi E30 sebiji aja. Yang asli udah bisa, gitu, udah bisa beli macam-macam lah, beli macam-macam gitu ya. Kalau di Soluna Vios ya. Dan mobil itu irit banget ya. Irit ya. Ke Eropa nih. Eropa juga ada modifnya dong. Setuju kan? Apalagi 123, 124 tuh kalau dapat velg yang pas. Tripis lebarnya pas 123, aduh, cakep ya. Nah, itu pelek ya. Kalau Jepang enak. Pakai pelek Mercy aja udah keren. Oke. Jadi Jepang pakai pelek Mercy aja udah langsung Mercy standar. Naik situ ya. Kalau Mercy kan berarti kalau mau modifnya berarti kan peleknya harus yang three-piece, Brabus aja yang zaman dulu 4 jutaan, monoblok 3, sekarang 42 juta. Gitu ya. 45 juta baru beli pelek. Jadi kalau mau aman, modifnya kita original. Katalog lu. Itu lebih murah lah untuk biaya-biaya. Katalog lu lebih murah. Bukannya sama-sama juga, Bro. Kalau misalnya kita mau baik to ori apa segala macam. Tapi daripada beli pelek sekian, beli body kit, beli apa? Lebih murah jatuhnya. Kalau mungkin Tiger iyalah, kalau Tiger. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang lebih baru, lalu kan punya Estate tuh. Estate tuh bener-bener OEM lock itu standar. Iya, standaran. Ya enak sih ya. Iya, nggak dipapain. Dari pabriknya begitu ya udah begitu. Emang nggak ada pengen modif gitu? Pernah ganti pelek, cuman karena dipakai istri ya. Lebih harian lah gitu ya? Ya kan istri kan gabruk ya. Sayang peleknya peang. Carlson 2/6 lah gitu pakai. Bocoran nih? Iya. Iya lagi. Kena kan? Repair. Udah jual aja. Peleknya standarin lagi. Nggak cocok lah ya, nggak cocok. Jadi kalau misalnya modif itu ya kalau mobil Sabtu Minggu buat San Mori, parkir-parkir gitu masih oke lah ya. Tapi kalau buat harian harus lebih bijak kita. Iya. Ini ya. Betul. Tadi khusus untuk Vios Soluna itu kan mesin 1500 ya? 1500. Tapi beda-beda tipe mesin tuh dua-duanya. Beda. Yang satu 5A, satu NZ. Satu NZ itu berarti sama dengan Yaris ya? Yaris. Gua anggap itu lebih gampang modif mesinnya dibanding. Nah, khusus yang kita perkecil untuk Vios itu. Biasanya di anak-anak komunitas kayak lo gitu, untuk naikin performance stage 1 ya, itu apa yang lo lakuin? Pengapian dong. Pengapiannya doang gitu? Pengapian, knalpot. Filter udara.
itu habis berapa? Stage 1 anggaplah lu pengapian knalpot, anggaplah set ya, anggap kita pakai header ke belakang, nggak usah yang branded lah, kita ngomong lokalan aja. Pakai hemat ya? Pakai hemat gitu. Ceban udah gitu ya. Oh, bertak-tak belum dong. Oh, belum. Tambah dastek lagi 16 juta lah jadinya. Ya, 16 juta lah ya. Jadi punya 10 sampai 15 juta lah anggap ya. 10 sampai 15 juta udah jadi lebih keren satu step gitu ya. Tarikannya lebih enak. Bensin juga sama aja, bahkan beberapa kasus malah lebih irit. Ya. Terus udah biasanya lanjutnya ke apa? Velg. Kalau tadi kan spesifik lebih ke main mesin ya. Nah, selanjutnya mesin otomatis pasti tunggu. Kalau misalkan ke gua, pasti velg dulu om. Oh, dibalik. Velg dulu baru mesin. Gua velg dulu karena gua lebih ketampilan. Oke, biar dijempolin tadi gitu. Oke. Mesin gua malah terakhir. Oh, mesin terakhir. Oke. Karena gua itu lebih ke ngelihat luar. Ya kan dilihat orang kan nggak mungkin itu pasti luar itu jalannya gimana gitu ya. Velg, body ya kalau misalkan dapat kita mobil second diberes-beresin, entah itu pasang body kit lagi, atau standaran tapi diurusin lagi lah gitu ya. Terus setelah itu masuk ke interior, retrim, pasang audio, kalau punya budget lebih pasang sunroof, kalau budgetnya banyak pasang panoramik. Lebih ke sana lah ya. Ya, terakhir udah ganti velg, rada gede, performa nggak ada, baru mesin. Oh, karena mungkin kalau digedein agak boyo segala macam gitu ya. Baru mesin gitu ya. Nah, kalau di Eropa, lu kan tadi bilang sempat pakai 2/6 deh ya? Iya. 2/6 segala kan bobot lebih gede. Itu di pengalaman lu di estate lu ngurangin ini enggak? Enggak sih. Performa enggak ya? Kalau di Mercedes tuh enggak ada, jarang ya ke mesin. Ada mungkin tapi jarang. Gitu jarang ya? mainin mesin biarin standar. Paling ketampilan. Contohnya ke Mercy Tiger. Oke. Mercy Tiger tuh udah ketahuan tuh. Bumper depan belakang. American Style, US Style. 25. Lampunya. US Style berapa tuh sekarang bumpernya doang? 25. 25 depan belakang ya, bumper lebih panjang ya. Oke. Udah sama karet-karet udah full. Udah full. Udah isi install. Lampu sekitar 15. Lampu yang US depan doang. Depan doang. Belakang 10. 25, belakang 10, depan 15. Jadi udah gocap tuh. Iya. Sunroof kata tadi kan. Vios misal pasang sunroof, mungkin Vios bisa pasang yang aftermarket mungkin ya. Nah, ini balik ke itu. Nah, kalau bawaannya. Kalau Mercedes nggak bisa pakai itu. Bisa, harus yang top cut. Top cut, iya, copotan Mercy lah, Harus yang punya Tiger ambil atapnya dari Singapura atau dari mana. Gitu. Itu kalau pengalaman yang 1 2 3 habis berapa tuh top cut gitu? Top cut itu sekitar 25-an. 25 lah, 25 30. Itu baru barangnya belum ngecat, belum setting segala macam ya. Iya. Ya jadi 40 lah itu ya. Iya. 40. Masuk ke dalam cluster ini. Apa? Cluster gitu. Kalau di 1 2 3 ada cluster ada. Jadi panel ininya loh buat AC-nya yang dipencet. Kan ada US cluster gitu kan. Iya. Kalau di 124 ada, kalau di ada. 123 Tiger ada juga. Ada 8 jutaan. Oke. Yang dipencet 8 juta tadi. Ya cepet-cepet juga ya. Iya. Oke, belum velg. Velgnya balik velg modif tripis zaman dulu yang 16 gitu, yang intranya kan 14 tuh. Bisa tuh dibikin 17 atau 18. Oh iya benar-benar. Ganti dikawinin tuh ya. Itu jadi berapa tuh kalau intra kayak gitu ya? 17 atau 18 bisa. 17 deh. Jadi berapa? Itu bibirnya aja udah 20 ya. 4 biji. Sama setting segala macam 25. Iya, 25. Iya. Beli peleknya udah 6 juta intranya. Ya habis lah 125 lah ya. Yang makanya gue bilang tadi main original aman. Duitnya nggak aman, Om. tapi kalau pengalaman lo, nah ini kan menarik nih. Jadi kan alirannya kalau Eropa kan emang sudah terkotak lah ya. Lo mau yang maksimal mau ekstrim-ekstriman pun ya di situ sih. Maksudnya artinya ada patternnya gitu kan, betul ya. Nah ini kan sekarang lagi isu banget nih BBM subsidi ya. Iya. Nah itu mobil-mobil tua kayak lu gitu kan. Tadi ya anggaplah kalau estate lo udah pasti mahal. Estate lo udah pasti mahal harganya tuh. Nah, ini ada isu lagi nih. Jepang Eropa tuh. Keawetan. Nah, tapi kan kalau dia kan versinya dia kan 203-nya tadi digigit tikus lah, yang inilah itu lebih banyak negatifnya kalau gua rasa ya. Tapi kan kalau lu lebih banyak positifnya. Nih, lu kan punya Nova juga sama segala macam. Kalau kata lu nih dengan kita ngomongin keawetan, kita nggak usah ngomong part original, bintang lawan Honda Prospect motornya gitu kan. Tapi kita ngomong nomor 2-nya deh partnya gitu. Itu awetan mana kalau jauh awetan Mercy. Oh, tetap awetan Mercy. Nomor 2-nya pun awetan Mercy. Iya. Kita beli
waktu kalau kita beli mobil kan, kalau gua selalu langsung direstorasi, ganti semua part-partnya. Gua malas di tengah jalan ada apa-apa. Ada kan. kenapa ya? Jadi part-part yang memungkinkan udah usianya gua ganti semua. Oke. Sama Nova pun begitu. Nova udah 3 kali gua ganti. Oh, Ganti-ganti. gitu. Kita ngomong yang fast moving lah kayak kaki-kaki Iya, gitu kan. engine mounting udah 3 kali. Ini sekarang lagi ganti lagi engine mounting. Engine mounting. Bawa Mercy sekali doang. Gitu ya. Dengan rentang waktu yang sama tuh padahal ya. Waktunya sama. Terus harganya memang lebih mahal memang. Yang si Mercy walaupun bukan bintang gitu kan ya. Bukan Udah bintang. MJ padahal ya belinya. Iya. Lebih mahal lah Lebih mahal ya pasti ya. Buat part-partnya gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya kita diuntungkan lebih awet dan resikonya lebih ini ya, lebih dikit lah ya karena Iya. nggak rusak, nggak apa gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau pakai yang original gitu. Oh, untuk Honda yang. Kalau Hondanya waktu itu juga nomor 2-nya gitu Nomor ibaratnya. 2-nya. Kalau lu ada pengalaman nggak? Lebih awet mana? Pengalaman pas dulu Soluna Om, sebelum Vios. Oke. Jadi gue cek mau ganti motor van. Oke. Kan kalau Jepang motor van-nya doang tuh. Bisa motor van-nya doang. Itu di Toyota 1, berapa. Oke. Ori lah ya. Terus gue ke Atrium cari merek Denso. Oke. Lelang. Enggak, baru. Oh, baru. Bukan. Tapi lebih murah 40%. Oke, ya anggaplah sekitar anggaplah 600.000 lah. Jadi gue lihat secara barang nih. Ini Denso, ini Toyota sama ori-nya sama. Cuman logonya sampai Denso-nya pun ada. Cuman sebelahnya ini Denso nggak ada logo Toyota, sini sebelahnya ada. Oke. Udah. Akhirnya lu beliin yang Denso. Denso. Awetnya gimana? Awetnya sama Om. Sama ya? Jadi kayaknya mungkin karena ada embos Ya, ini jadi lebih mahal. Ya, itu merek kan pasti lebih mahal. Iya. Jadi kalau Jepang ini boleh disimpulkan, boleh dibilang pilihan partnya lebih luas ya, lebih luas sesuai dengan kebutuhan, tapi rentangnya tingkat keawetannya kurang lebih sama lah gitu. Kalau di Eropa gimana? Lebih awet nggak sih? Gue sekarang jarang pakai bintang sih Om. Lebih barang kayak kaki-kaki ganti lem forder. Lem forder benar. Terus kalau radiator ganti beher. Beher ya. Kayak gitu-gitu sih. Cuman yang gue rasain sih. Oh, radiator beher itu bukannya OEM-nya Ori juga beher deh? Di beberapa tahun tertentu hari sama. Sama ya? Tapi barangnya yang gue pakai mungkin baru nanti rusak 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi, worth it lah. Gitu ya. Masih worth it. Iya sih, kalau beher sih udah kayaknya kalau Eropa ya itulah ya. Iya. Kalau Mercy kayak kaki lebih ke kalau shockbreaker itu Bilstein ya. Bilstein. Nah atau kan ada Sachs. Sach ya. Itu awetan mana? Boge, Bilstein, Sach. Pengalaman coba. Kalau gua sih Bilstein deh. Tetap bisa ya. Karena emang Mercy ya Bilstein lah ya. Iya. Oh. Biasa Kalau- kalau Sachs keras. Kalau mau hemat Sachs. Sach ya. Lebih sedikit lebih hemat, tapi nggak banyak kayaknya. Enggak banyak, tapi kerasnya. Oh, lebih keras ya. Lebih keras. Kalau Boge? Boge belum pernah nyoba sih. Bal Bilstein sama Sachs doang. Sach lebih ini ya, lebih keras ya. Tapi harga lebih murah. Lebih murah. Kalau awetnya kurang lebih sama lah kurang lebih ya. Mirip, cuman harga kan bedanya nggak terlalu jauh banget. Gitu ya. Ini udah ngobrol ke sana, ini kan berarti kan kita arahnya lebih kepada mobil-mobil tua lah ya. Iya. Yang udah umur 10 tahun ke atas lah. Nih lagi hype banget orang goreng-menggoreng, berarti kan cari unit nih. Nah, ke Mercy dulu deh, Mercy dulu. Cara cari Mercy yang bener gimana? Kita ngomong langsung 124 sama 123 deh. Jadi Boxer sama Tiger gitu. Kalau ngelihat mobil Boxer Tiger tuh, kalau gue udah feeling pertama ya, buka pintu, wanginya udah beda. Itu ketek Jerman nggak boleh hilang. Ya. Itu nggak boleh hilang ya, benar. Terus kalau Tiger, gue pegang lampu belakang gini, dia harus sejajar sama list. Oh. Kalau udah mandelep itu udah lasannya udah nggak benar. Udah nggak benar atau udah keropok atau gimana gitu ya. Spatbor kita pegang Mercy sama Boxer, Iya. ada kasarnya nggak? Ada dalamnya. kasarnya. Harus ada kasarnya. Iya. Gitu ya. Itu si tekstur kasar itu ya. Itu Iya. mahal itu ya. Iya, itu originalnya emang kasar. Mm-mm. Tapi udah banyak yang bikin, tapi beda lah. Beda tetap. Bisa kelihatan lah Bisa kelihatan. Oke. Terus deck yang kiri belakang sama depan kiri itu keropos nggak? Kalau udah keropos yang lain udah berantakan dah. Oh, jadi kuncinya deck itu. Deck kiri depan. Gitu. Tekukan itu ya. Ya, bodinya kan kalau mobil lama tuh garisnya enak ya dilihat ya. Iya, Di Tiger tuh ada namanya adu manisnya tuh Adu enak manis tuh, ya. kelihatan nggak? Natnya ketemu semua segala Nah, macam. Itu harus itu Harus ya. ketemu. Berarti arahnya lebih ke body ya. Mesin itu malah lebih gampang banget. Gampang. Mesin mah ibaratnya seminggu juga kelar ya. Iya.
body. MJ? MJ lagi ya. MJ ya udah ya. Iya. Telepon, kirim, udah. Pasang ya seminggu 10 hari lah ya. Iya, terus kalau istilah goreng-goreng sih kayaknya gue sih kurang setuju ya. Gitu Ada ya? tiger digoreng itu kurang setuju. Menurut gua kalau itu udah ke kualitas ya. Jadi nggak berarti ada tiger busuk pengen 100 yang nggak mungkin. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak masuk akal gitu Nggak masuk ya. akal. Tapi kalau dia mahal, kalau lu hitung restorasinya, ngejagain tuh mobil sampai kayak gitu ya wajar. Wajar segitu ya, betul. Ya anggaplah bahan-bahan normal berapa sih sekarang? 40? Bahan-bahan 40 udah jelek ya. 40 jadi. Ya, itu bahan 60. banget itu. 60 lah ya. Harus 60. 60 pasti udah bisa lah. Pasti masih jajan itu. Iya benar. 60 jajannya 40 lah ya. Iya. Ya pokoknya punya uang 100 udah enak lah itu Tiger. Udah ya betul. 124 juga segituan kayaknya. Iya, 1 lebih murah. Lebih murah ya. 40 50 dapat. Iya. Masih lempeng Iya. gitu. Jepang. Nyari mobil Jepang. Lu kan sprinter segala macam apalagi udah punya pengalaman di sana kan. Terus tadi gue dengar juga sempat pegang i92 sama segala macam itu. Tapi kalau mobil Jepang gitu mobil Jepang nyari itu gimana? Gua kalau ngelihat mobil ya, pasti buka interiornya dulu. Interior dulu. Oke. Feelingan sebenarnya. Duduk gitu kan. Nyobain, lihat Energinya setirnya. dirasain gitu ya. Setirnya gimana, terus dashboardnya bentuknya masih bentuk dashboard apa enggak. Ada yang nggak bentuk dashboard ya soalnya. Mobil bekas apa bekas mobil? Mobil bekas atau bekas mobil ya? Oke, bagus ya. Terus speedometernya udah mulai ada jamuran atau berembun apa enggak. Oke. Gitu. Paling lihat di situ doang. Situ dulu. Paling biasa kalau misalkan soalnya gue pikir kalau dia udah enak di dalam interior pasti yang lain juga diberesin sama dia. Oke, karena interior itu yang touch up langsung ke Ya, kita ya, nah, langsung benar. dirasain sama kita soalnya kita nyetir ya. Oh, ini pendekatan bagus juga ya. Jadi kalau misalnya mobil tua kan ya emang nyari yang perfect banget kan. Gue soalnya suka lihat tuh yang jasa inspeksi mobil itu loh. Itu kan kalau kata gue ya kalau buat mobil baru oke lah. Tapi kalau buat mobil tua kayaknya teori itu tidak sepenuhnya bisa betul ya? Gue pernah pengalaman kok. Gimana? Ketemu Pajero Heeh. 2019, Oke. interior masih rapi, tapi dia bekas tabrak depan hancur. Oke. Kilometernya baru 19.000. Oke. Itu. Kita nggak bisa lihat dari situ. Kalau ngomongin mobil baru kan. Iya. Tapi kalau misalkan mobil lama kan Diganti beda semua cerita. Iya. Jadi ya sebenarnya ya nggak bisa secara teori nggak bisa begitu juga Nggak ya. bisa. sebenarnya. Sama kilometer juga nggak bisa kita langsung percaya. Oh, kilometer tuh nggak bisa langsung percaya. Nggak bisa. Kita lihat dulu setirnya benar-benar kulit jeruk Nah, tuh. ininya, iya, injakan iya. pedalnya. Ngakunya low mileage tapi udah gundul. Iya, Nah. nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah. Ya mungkin aja sih di garasi tiap hari gini. Kalau nggak mobil bekas lelang. Oke. Jadi mobil oplosan. Oh, mobil lelang bekas oplosan. Nah, Soalnya kilometer bisa dibikin tanggal lahir lu kan? iya, sesuai dengan permintaan ya. Sesuai permintaan ya bisa ya. Nah, ini kalau kita ngomongin pilih mobil, ini kan berarti kan kalau orang bilang kan, "Wih, mobil bagus nih." Oh, iya biasalah anak klub soalnya, Ya, anak klub, anak komunitas gitu kan. Apakah beli di anak komunitas itu juga misalnya satu jaminan gitu? Enggak. Malah banyak pemainnya gitu. Benar. Lihat track record orangnya dulu. Oh, lihat orangnya ya, siapa yang jual segala macam. Nah. Ada pengalaman kayak gitu? Ada. Oh, ada. Gimana? Beli di mobil anak komunitas ternyata juga nggak sebagus itu. Apa malah dibohongin gitu? Ada juga ya anak komunitas tuh Ya cari cuan lah sebenarnya ya. P3K am. P3K. K. Apa P3K? Pedagang pura-pura kolektor. Oke, kolektor tapi ngedol gitu. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin karena dia yang pegang, harganya bisa dibikin tinggi, tapi belum tentu barangnya itu ya sebenarnya kayak Value-nya segitu nah, gitu. Ya itu cek. Lo bicara manis aja lah. Speak lah ya. Ya, speak basi. Gitu. Lu ada pengalaman, Bos? Ada. Ada. Kejeblos tuh. Enggak, Pak. Kita sebut aja bunga. Oke. Ya adalah gue beli mobil nggak lihat tiba-tiba karena percaya sama orangnya. Unitnya apa waktu itu? Waktu itu BMW. Oke. Nah, BMW bagus nih gini. Gue kan nggak baru mau main BMW. Ternyata berantai gue salah juga sih kagak ngecek bener-bener ya kan. Oke. Kalau Mercy pasti gue cek lah. BMW gue coba ya hancur.
untungnya langsung kejual lah tuh mobil. Oh. Jual lagi. Jadi nggak sempat main lama waktu itu BMW yang dulu sekitar waktu itu tahun BMW apa 2006. itu? E36. E36. Hancur lebur. Karena dari anak klub nih bilangnya gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak jaminan lah ya, Nggak tetap harus jaminan. cek and recheck lah ya. Terus orangnya juga harus kita kenal. Sebenarnya bukan klubnya, orangnya ya. Orangnya. Oknum lah itu, oknum lah ya. Oknum. Jadi kadang-kadang ngerusak nama klub juga, kasihan klubnya ya kan. Oh. Klub udah bagus-bagus tiba-tiba ada yang orang ngaku-ngaku. Iya, iya, iya. Ya, ngaku-ngaku gua anak klub nih, berharap dengan menjual nama klub dia bisa jual mahal, bisa jual cepet ya kan. Tapi kan orang sekarang udah pinter lah. Iya, iya, iya. Orang-orang sekarang udah Ya lihat kita ini dimudahkan ada sosial media segala Betul, macam, kita bisa sekarang. cek lah ya background orang. Dia kayak Om Boy jual. Om Boy siapa sih yang akan Om Boy di dunia otomotif? Nggak gitu. kenal. Beli, itu kan si Om Boy ini orangnya teliti nih, kalau nggak pernah akal-akalin, pasti langsung diganti. Ada ininya, ada track record lah paling nggak ya. Ya. Tapi menarik. Lu kan tadi BMW nih ya. Dan lu lebih ke, ya kalau gue perhatiin koleksi Mercy lo lebih banyak dibanding BMW lo. BMW sama Mercy nih sekarang. Itu lebih mendingan mana sih kalau lu gitu? Berat nih, berat. Sorry nih, itu saya. berat nih. Kita lihat nih. Sorry, Kita lihat nggak nih, apa-apa. kita lihat nih. Based on pengalaman pribadi kalau kayak gitu. Kita lihat nih. Gue sih lebih ke Mercedes ya. Mercy. Mercedes pertama pemainnya banyak. Pemain baik, pemain part, pemain hobi, pemain apapun banyak. Oh, lebih banyak ya? Lebih banyak. Kalau BMW itu A, B, C itu doang. Sini, kalau nggak sini. Oh. Montir pun jarang. Lebih banyak yang montir Mercy ya? Iya, montir Mercy banyak. Gitu. Mercy nggak bisa ke BMW montirnya. BMW nggak bisa ke Mercy. Oh, jadi Karena ada beda. mereka udah punya paten masing-masing Iya, sih ya. karena ada istilah-istilah yang beda. Misalnya di Mercy itu namanya ESP, di BMW itu apa namanya tuh? Saya nggak main BMW. Oh, iya. Nggak main BMW. Oh iya, Mercy juga nih, Mercy. Oke. Iya. Tapi prinsipnya Istilahnya, nggak itu. prinsipnya Tapi kalau lu lebih ke Mercy. Lebih ke Mercy. Pengalaman lu lah ya. Pengalaman gue sendiri. Tapi kalau misalnya lu pernah nggak pakai BMW yang enak? pernah, enak. Enak juga itu mobil. Punya orang. Oh punya orang. Enggak, maksud gue gini. Enak. Ketika sama-sama enak, akhirnya anggaplah gitu ya, misalnya seri 5 sama E-Class atau seri 3 sama C-Class gitu. Oh, kalau BMW itu yang enak yang nyetir. Begitu kita bawa keluarga, nggak enak dibawanya. Tempat duduknya, posisi di belakang tuh kurang tinggi. Kurang tinggi gitu ya. Tapi kalau kita driving memang enak. Emang enak ya? Lebih enak. Jadi sport. BMW gitu. lebih responnya lebih ini lah gitu ya. Kalau Mercedes kan lebih ke dia nyaman. Terus dia apa ya? Penumpang juga dimanjain gitu ya. Penumpang dimanjain, jok belakang enak banget, duduk di belakang enak. BMW duduk di belakang. Oh gitu ya. Selain seri 7 kali ya? Iya. Iya. Kalau seri 3 di belakang udah nyiksa. Oh, gitu ya. Nggak enak lah ya, nggak enak, ya. Udah dengkul udah, apalagi 30 kan udah nggak mungkin gua nyetir, udah nggak bisa duduk di belakang. Iya. Kalau lu gimana? BMW Mercy nih? Mercy ya. Mercy tetap. Walaupun dengan pengalaman 203 lo yang tadi gigit Ya. tikus segala macam, tetap Mercy tetap di hati. Mercy, karena yang itu tadi kayak si Om ngomong, yang mindset yang gue terima juga begitu. BMW itu enak di setir. Oke. Kalau Mercedes-Benz itu enak di kenyamanan bareng. Bareng Karena nyetir enak, di setirnya juga enak ya, gitu. kayak temen gue bilang kalau pas naik 203 walaupun tuh mobil bentuknya kayak gitu ya, gue duduk di belakang aja deh. Bawaannya jadi pengen tidur di belakang mobil lo. Ini masih C-Class lo, gimana lo duduk di S-Class Gitu ya? Oh, itu pengalaman ya. Tapi lu pernah sempat main BMW? Enggak. Tapi pernah nyobain BMW enak? Pernah nyobain BMW enak. Enak kok. Kalau nyobain emang enak ya. Enak ya. Duduknya untuk- belum. Oh. Duduk di belakang belum. Duduk di belakang belum. Duduk samping kiri? Samping kiri pernah. Ya lebih enak nyetir lah ya. Ya, lebih enak, jauh lebih enak nyetir. Menurut gua jauh lebih enak. Jadi kan kalau kalian berdua nih per hari ini tetap Mercy lah ya. Kali ini kayaknya Mercy lebih menang nih guys. Soalnya Nih kita ngomong pemula dulu ya, pemula lah. Pemain muka lama. Oh bukan. Pemain muka lama ya. Pemula. lu lagi ya. AL juga dong anak lama ya. Nah, kalau buat kita mau main Eropa dulu nih. Untuk newbie bagusan merek apa? Tipenya apa kalau kata lo? ini tahunnya Ya bebas lah, bebas. Bebas ya? Bebas. kalau gue sih lebih ke Mercy ya. Kalau Mercy. harian gue pernah pakai Mercedes harian itu 202 itu, sebelum ada mobil Jepang gue pakai harian tuh Estate. Oke. Itu irit sama Honda nggak beda jauh. Terus emergency-nya banyak kalau ada apa-apa. Mercedes.
Oh, oke. Ada yang 24 jam, jam 2 pagi juga didatengin. Oh, Ada gitu. apa-apa. Emergensinya. Iya, Itu kalau bengkel resmi. bukan. Resmi ada, yang Resmi enggak ada. resmi Yang juga resmi ada. pun 24 jam ada. 24 jam ada. Dia mantengin terus dia kali aja. Iya. Tapi kalau brand yang lain yang gua alamin, merek lain kayak Volvo BMW itu nggak ada. Jam 2 ya udah towing. Atau wing gitu ya. Tapi kalau Mercedes tuh ada. Terus nggak ribet, part-partnya banyak. Sekali ganti keluar 10 juta lah, katakanlah 10 juta sekali baru beli. Beres. Panjang pakai 10 juta bisa 2-3 tahun lebih lah ya. Iya. Oke, kalau itu kan Eropa. Kalau Jepang, kalau buat newbie menurut lo apa? Lu udah beberapa kali main Jepang selain Honda? Honda pakai Toyota Corolla GL. Oh, kalau GL juga pernah? Nah, pernah pakai. Kalau Jepang sih Toyota ya. Jepang Toyota ya? Nah, Jepang karena Toyota. parts banyak. Gitu. Parts banyak, ibarat kata di belokan mana juga ya, udah gitu. ngerti. Ini pakai CDI-nya ini udah partnya banyak banget. Bodo amat lah gitu ya. Iya. Merem lah ya. Pakai ini dulu, pompa pasangin yang ini, misalnya pompa bensin. Oh, samaannya banyak kan? Iya, persamaannya banyak. Sekian unit, pompanya itu aja. Iya. Gitu Kalau newbie sih, gua rasa kalau newbie mau main-main mobil tua, Jepang. Tapi kalau siap mental, Eropa Mercedes. Siap Oke. mental. Jadi pilihannya lebih ke Mercy dan Toyota ya. Iya. Kalau lu? Kalau Eropanya sama Om 202. Oke. Karena gue dulu pertama kali nyoba dari Toyota pindah langsung ke Mercy 203 itu salah banget. Oke, jadi harusnya 202 dulu ya. Dulu 202 karena kan? masukannya dulu anak-anak Mercy memang dulu belajarnya itu kalau nggak 202 boxer Iya. gitu. Nah, 202-nya ada referensi tahun khusus nggak? Dulu belum, dulu gue Enggak, maksud gua kalau sekarang kalau buat newbie gitu tahunnya 96. tahun di atas 96. Di atas 95. di atas 95. Iya. Berarti Iya. udah nggak pakai PMS. Iya. Itu udah aman lah itu ya. Iya, jadi bedanya gini, kalau PMS itu nggak bisa kita cek pakai komputer yang setelah diagnosis. Iya, iya, sadar ya. Kalau yang HFM udah bisa dicek gitu. Bedanya Oh, jadi bisa tahu lah ya. Heeh. Oh, gitu. Terus kalau rusak lebih mahal. Yang PMS. Heeh. PMS kalau rusak berapa duit? Sekitar 14-an. Baru. Iya. Kalau beli copotan percuma ya PMS ya? Ya sekarang copotan itu kan harus tahu riwayatnya ya. Iya, Dia benar. kenapa jadi bekas? Iya, 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 iya. Gitu. Oke, 14 juta lah kurang lebih ya PMS. Iya. Kalau itu apa satu FM? HFM. Hah? HFM mah 3 juta, 4 juta. Aman lah ya. Bisa di repair Oh. juga kalau itu. Kan modul biasa itu. Modul biasa ya. Nah, kalau Jepangnya gimana lo? Tetap Toyota? Toyota. Honda nggak? Kalau Honda gue bilangnya secara baru mainnya nih. Iya. Orang kan baru main pasti nyarinya satu irit. Iya. Dua spare part gampang. Iya. Tiga durability-nya lebih panjang. Iya. Kalau Itu- menurut gue sih di Ya, Toyota. Toyota itu ada semua ya. Iya. Ini dapat spare part murah, awet. Ya, spare partnya Iya. mau dari KW1 sampai KW100 juga ada. Om. Tergantung Iya, benar-benar. kebutuhan kan. Tergantung duit Iya. lo sampai mana ya. Oh, gitu. Tetap Toyota. Toyota. Segala tipe tuh. Segala tipe. Oh, Tapi kalau misalkan mau yang enak, Corolla lah ya. menurut gua enggak loh. Kalau mungkin kalau Ya, budget Vios. enggak budget 40-50 lah ya. Kan start kan kalau orang main mobil sekitar Iya, segitu. sekitar biasanya. Ha. Soluna Om. Oke. Soluna ya, 40 juta itu dengan total budget tuh punya uang 40-an, udah sama partsnya itu berarti ya. Soluna berapa duit sih? Start 35 juga udah nemu. 35 ya? 35. Ya 35 budget benerin berapa? 5 juta udah kenyang Ya banget kali ya? 5-6 juta lah beres. Tapi kalau misalkan mau terima enak mungkin sekitar 50-60 juta. Oh mobilnya. gitu ya. Iya. Ya pokoknya 50 juta udah bisa milih lah sebenarnya. Bensin irit, spare part murah. Gue inget banget dulu ganti link stabil segini cuma 25.000. Ori. Bahagia ya. Bahagia banget. Tiger langsung bahagia ya. Bahagia ya. banget Om. Kalau di Bahagia banget. Tiger 300 wah murah nih. Boostingan 300 udah murah. Tapi di Tiger kalau part kayaknya lebih murahan 124 deh. Iya. Betul ya? Kaki-kaki ya. Kayak kaki betul yang murah ya. Betul. Bahkan yang gua tahu tuh ada bengkel senior banget itu bearing depan itu sama dengan Toyota gitu. Udah mirip banget. Iya, Jadi iya. kalau dengan kode bearing yang sama Heeh. beli di MJ sekian gitu Iya. kan. Ya udah ke sebelahnya tuh Toyota segini. Sama. Ini langsung jauh ya. Iya. Cuman bener. mereknya ya bukan FAG lah ya, Iya, iya. NTN apa gitu, Jepangan lah gitu. Tapi ya kan yang penting mah fungsinya. Iya, betul. Sama plak atau plak loh. Gitu. Itu luar biasa.
Lo ada pengalaman nggak untuk mobil-mobil baru ya? Kita ngomong mobil baru itu ya anggaplah maksimal tuh paling tua 10 tahun lah. 10 tahun 5-10 tahun, nah ya 2011 2010 ya 11 kesini lah gitu ya. Itu menurut lo mobil yang kita Eropa ya, karena lingkungan Eropa di teman-teman gitu mobil, wah ini nih, ternyata mobil ini awet, ternyata enak banget apa gitu. Ada pengalaman nggak? Ada, tapi kalau tahun segitu ya udah 10 tahun. Heeh. Itu udah waktunya jajan. Udah waktunya Udah jajan. waktunya. Jadi kan di Mercedes itu kan ada paket 5 tahun ya. Heeh. Garansi untuk sama BMW juga 5 tahun. Heeh. Servisnya dari olinya, dari jasanya udah di cover semua sampai 5 tahun. 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun tuh. Nah, setelah 5 tahun kan kita harus lihat dulu ya recordnya gimana, servis recordnya. Kan Oke. kalau mobil yang tadi yang lama kita nggak record, udah kita main feeling aja. Iya, Tapi iya. kalau ini wajib kita lihat record. Servisnya rutin kan nih. Oke. Tiba-tiba kegak pernah servis, ketibannya kita lagi. Iya, iya. Soalnya iya. itu udah 10 up biaya-biayanya. Servis ganti oli, setek pengek 5 juta. Iya, iya, iya. 5 juta tuh udah murah. Udah murah ya? Ada trouble udah pasti di atas 10. Itu udah pasti tuh. Udah pasti. Kalau ada trouble. Hmm. Sekarang untuk risetnya aja 1,5 juta. Benar-benar. Lo ngecek gitu ya. Iya, ngecek 1,5. Jadi ya itu ada levelnya sendiri gua rasa untuk beli mobil second Eropa di tahun 2011 tuh udah levelnya udah beda sama Oke. yang main-main. That's why lo nyaranin kalau gua mendingan tua sekalian baru sekalian gitu. Ya? Iya, Mesti kalau gua siap gitu. mental. Siap mental. Kalau lu gimana? Kalau di Jepang deh misalnya. Banyak om. Ya nggak apa-apa menurut lo gitu. Yang 2010-an atau 2015 ke sini deh. Kalau lu mobil yang teman-teman kan banyak kan pasti. Ah pakai mobil ini awet nih, mobil ini nih gitu. Irit nih apa segala macam. Range harganya gimana nih? Ya ada sih bebas lah. Camry enak. Camry apa ya? Bapak nih? Enggak, yang 2015 facelift. Oh facelift. Enak. Oke. Itu enak. Oke lah kalau misalnya spare part juga nggak mahal-mahal banget. Itu berapa nih? 200 kecil. Ya? 200 kecil ya. 200 kecil tuh enak. Canggung gak sih sama beli Mercy? Iya, benar. Memang kalau ngomong begitu 200 kepala 200 itu Kita bisa ngomong 200 juta lu dapat apa Mercy? cek 2 juta. kelas 204. 204 204 ya? Segituan? Iya. Tapi kan tadi saya bilang kuat mental nggak? Nah, oke gini, menarik nih. 204 200-an. Camry yang facelift 200-an. Sekarang kalau Camry sama C-Class itu kan paling kecil lah ya ibaratnya salah satu kecil sedan. Enakan mana? Kalau kata lu pada? Gue sih lebih demen Mercy. Tetap sih nggak enak-enaknya. Gua Camry belum nyobain nyetir ya. Cuman dipakainya enak. Kalau Camry sebenarnya itu perbandingan nggak apple to apple. Ya betul Enggak. benar. Cuma kan kita ngomong harga nih, Nah. kan kurang lebih sama range-nya. Camry itu sama Corolla Camry Corolla berarti sama E-Class ya? E-Class. Iya, harusnya itu kalau Camry sama kayak kelas benar, kurang lebihnya. E-Class juga dapat segituan. 200-an. 250-an. Apa? 250 12. CGI. 211. 211 yang 212 2212 dong. 212 212. juga dapat. 212 mah 300 juta lebih kali. Enggak, yang Nggak nyampe. 212, yang 211? 212 sudah ketemu 200 lebih dikit udah ada om. Ada yang tapi Oh, iya, masih kecil ya, yang 250 ya. Iya, Iya. 200, 250. Oh, yang awal Yang 2009. 2009 ya. Iya. Nah itu, 2010. oke. Tahun segitu tuh bakal bala nggak tuh? Bakal nyusahin nggak tuh yang CGI gitu? Nah, itu kan kita udah nggak unpredict ya. Jadi Jadi misalnya kayak mobil lama tahun 96, pompa ngerek, wah besok rusak nih bentar lagi. Itu kan kagak bisa. Tiba-tiba mati, pompanya udah direndam di dalam tangki. dalam ya, tangki Nah, ya. begitu mati, waktunya mati kita mati. Dan kita nggak bisa ngecek ini pompanya udah mau rusak dari komputer tuh nggak, karena mekanis. Iya mekanis ya, Nah, gitu. gitu ya. Terus setiap pintu ada control unit. Oke. Nah, Kalau window, anggaplah ini control menarik unit. banget. 212, anggaplah dapat 250 juta. Kalau kata lo pengalaman di Mercy, spare 50 juta aman nggak? Aman. Aman. Jadi total punya 300, beli unit sekitar 250-an, 240 gitu. Iya, aman. Yang 50-60 juta ya buat jaga-jaga gitu, itu udah enak tuh ya. Itu aman. Kalau gua lebih ke mobil yang lama tuh 50 gua bisa belanja apaan ya kira-kira Iya, kalau iya, gua. iya, kayak gitu. Tapi 50 itu aman buat mobil itu. Oke lah itu ya. Iya. Oke. Ya jangan di bengkel resmi tapi ya. Iya. MJ lagi ya. MJ lagi. Modul pahit-pahitnya modul kena itu kan istilahnya tuh ada kontrol unitnya dipanggang. Dipanggang, iya panggang benar-benar. Itu kan 20 juta. Udah ketahuan. Dan rusaknya unpredict juga tuh. Bisa awet banget, bisa langsung mati gitu ya. Iya, kita lagi ketawa-ketawa bisa mati. Dan Nggak ada mati. tanda-tanda tuh? Nggak ada tanda-tanda. Tadi tuh matinya tuh nggak lagi jalan. Setelah dimatiin, kita mau hidupin lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, gitu.
Kalau Camry, misalnya tadi 200 lebih gitu, itu spare budgetnya buat tetek bengek biar enak lebih murah nggak? Nggak juga kayaknya. Nggak juga. So, Camry itu mahal juga loh, itu Iya. yang part-partnya bener ya? Tapi nggak juga. Nggak juga. Ya, Gocap-gocap. gocap-gocap juga ya sebenarnya sama juga ujung-ujungnya. Kalau buat sampai bener-bener nyaman ya. Heeh. Jadi gua rasa itu mitos. Iya. Mobil Eropa itu hanya mitos. Oh, Lebih jadi mahal. mahal gitu mitos ya. Sama-sama Yang baru aja ya, gitu yang baru. Heeh. Dan setahu gua lebih enak di Eropa karena sekarang barang kampakannya banyak om. Barang kampakan. Nah, Kayak menarik ini, nih. kayak tadi kan dibilang ecu panggang ya. Ya, Ah, sama Ecu banget. panggang. Hmm. Gue pernah ketemu begitu mesin 272. Oke. Mesin 272 mati dah di atas mesin. Ya. Beli baru segini. Copotan dari Singapura segini. Tambah ngisinya segini. Programming ya. Programnya Programming, segini. ya. Ya Camry belum tentu barangnya juga ada di Singapura sana, di Malaysia atau Singapura sana. Heeh. Kalau Mercy kan lebih global. Iya sih ya. Itu lagi Ah. lagi ya. Copotannya banyak bener ya. Kalau Eropa tuh copotan lebih banyak ya. Jadi kalau gua rasa kalau mau main Jepang ya yang gampang, Jepang. Toyotanya jangan yang Aneh-aneh lah ya. Heeh. Corolla lah ya. Iya, kalau Oh gitu. Buat newbie lah ya. Iya. Nah kalau ini buat bermental baja nih langsung next level ya. mental baja. Bermental baja nih, bermental Siap baja tempur gitu. pokoknya. Siap tempur gitu. Siap tempur ya Eropa lah ya. Iya. Benar. Tapi kalau Jepang boleh dong. Ya kita ngomong yang big sedannya gitu, Challenger gitu. Itu enak juga dong. Enak asal mentalnya kuat om. Gitu ya. Mesinnya kan 1 UZ, 2 UZ gitu kayak gitu ya. V8 gitu kan. 4000 cc 4.000 sekali kan. ngegas bensin kurang. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya tergantung juga ya. Tergantung sama Tergantung. hati om. Hati ya. Cakep banget ya obrolan. Saya hati ya ini ya. Hati dan bener-bener hati ya. Hati dan hati Iya, ya. hati-hati. Soalnya orang kan gini, kadang-kadang tuh orang jadi malas main mobil tuh karena kejeblos itu, Bos. Iya, kapok jadinya Kapok kan. jadinya Nah, udah sering, gua sering. nggak gitu. Itu Iya. kapok itu gara-gara apa sih? Ketidaktahuan dikerjain orang. Kapok tuh sebenarnya orang normal ya. Kayak gua nggak normal, nggak kapok-kapok terus aja. Terus aja main gas lagi, Gitu gas ya, lagi. gitu Udah ya. tahu nih begini-begini terus aja gas. Gitu ya. Heeh. Tapi nggak maksudnya itu rata-rata biasanya kalau newbie itu kan kapoknya gara-gara dibohongin orang kalau gua rasa ya, betul ya. Iya. Dikerjain bengkel, Nah. nggak kelar-kelar. Salah Ntar ini analisa. sama salah analisa ya. Salah analisa itu fatal banget. Nah, salah analisa itu kenapa sih di banyakan bengkel itu kan misalnya salah analisa nih. Masalahnya itu kita nggak bisa pinjem part sih ya. Nah, masalahnya gue pernah pengalaman nih di BMW ya. Hah? Salah analisa karena bengkel-bengkel yang non authorized itu nggak punya Scanner itu. bukan scanner aja, alat special tools. Jadi misalnya kita mau ngecek nih, ini mobil kalau jalan tiba-tiba mati, itu kayaknya pompanya. Kayaknya. Wah, kok Mengira-ngira. kayaknya? Kalau kita ganti, iya nggak? Waduh, Nggak tahu bingung juga. kan? Sebenarnya kalau di authorized di dealer itu kan ada namanya fuel buat ngecek tekanan bensin. Oke. Dia harus 3,3 bar. Oke. Kalau di authorized dipasang itu, wah ini 2,8 kurang nih Udah pompanya, kurang. udah pasti. Udah pasti ya? Iya. Oh. Cuma masalahnya kan kita mau mengeluarkan uang untuk ke dealer nggak? Gitu. Itu lagi isu lagi tuh ya. Isu lagi. Isu lagi ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, soalnya kan kadang-kadang itu salah analisa itu masalahnya kan kadang ada yang bengkel third party ya, bengkel non resmi tapi karena dia udah bisa Pengalaman. stok barang segala macam. Nyobain. Kadang-kadang dia mau minjemin tuh, tapi ada juga yang nggak mau minjemin. Iya. Udah dipakai, ya bayar gitu. Iya. Taunya bukan itu gitu. Mm-mm. Kalau kata lo bengkel yang baik tuh harusnya minjemin ya. Kalau Ya paling nggak menurut- solving problem lah biar Iya, nggak. kalau menurut gue sih bengkel yang baik gimana caranya Heeh. dia mastiin yang rusak itu tapi ini juga rusak. Jadi yang dihajar semua. Jadi misalnya, oh ini, tapi nggak tahu masalahnya yang mana. Iya. Keluar iya. 10 juta. Tapi kan Nggak sembuh. oh iya, Hmm. taunya masalahnya bukan itu. Oke, Tapi oke. memang itu rusak, tapi bukan itu masalah yang kita keluhkan gitu loh. Iya. Hmm. Kalau lu punya pengalaman nggak dibohongin sama bengkel? Anak mobil lo padahal lu. Kan? Ketua umum lagi. Ah itu mah zaman dahulu kala om. Pernah. Waktu zaman-zaman belajar lah ya. Iya zaman belajar itu semua kan nggak mungkin sekarang kita kayak gini karena belum belajar om. Kayak gitu ya. Sama kayak si om misalkan apa nggak pernah Kejeblos. kejeblos tapi nggak itu ya. Nggak Ya, belajar kapok-kapok. gitu. Iya nggak kapok. Oh, Tapi kan oke. dibalik nggak kapok-kapoknya ini minimal dia kalau misalkan dapat mobil yang seperti ini dengan kondisi ini dia udah tahu masalah di mana. Gua Iya nih sih, gua habis gitu. segini nih. Ah. Gua habis segini nih. Dia udah bisa menganalisa sisanya berapa. Sebenarnya kayak gitu sih om. Gitu ya. Semuanya kan mesti belajar om. Belajar itu butuh hati. Betul.
Pokoknya ini kata kuncinya hati ya. Hati. Benar. Nah, ini kalau kita ngomong mobil baru langsung ya. Kan tadi mobilnya udah yang lebih ke hobi-hobi mobil lama gitu. Kalau mobil baru, kira-kira yang bakal analisa lu sebagai user mobil ya, yang bakal long lasting nih. Jadi artinya, ini mobilnya, wah ini mobil keren banget, keluar nih bakal lama nih. Gitu. Kalau kata lo ada ini nggak? Ada perkiraan nggak gitu? Gue mobil baru. Lu nggak hobi mobil baru sih deh ya? Enggak ngelihat long lasting karena malah gue bilang ini mobil 10 tahun lagi aneh nggak ya? Oh malah gitu malah arahnya ya? Kalau gua nggak pernah nemu mobil baru ini bakalan long lasting. Beda sama mobil yang 90-an nih keren nih. Klasik. Dan bener. Ya udah sampai sekarang belum keren aja. Iya, ya? masih sampai sekarang keren, di parkirin juga masih keren. Tapi kalau mobil baru memang keren-keren. Cuma gua nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun Sebertahan lagi. itu nggak gitu ya? Apalagi sekarang di era mobil listrik kan. Nah, Gimana nih mesti mobil listrik, lihat mobil bensin kayak kuno banget iya, ya. kayak kuno banget kan. Gitu. Ya. Jadi udah nggak bisa diprediksi ya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih bilangnya Supra yang baru, Om, MK5. Supra MK5 ya. Itu kalau kata lo bakal jadi ikonik di depannya, masa depannya gitu. Iya, karena mungkin dari sejarahnya walaupun dia pakai mesin BMW ya, kerjasama. Karena mungkin ngeliat dari sejarahnya. Tetap ada jargon Supranya itu. Iya, Supranya itu sih. Oh, jadi agak beda ini kacamatanya ya. Ya karena kan ngeliat sendiri kayak Supra sekarang harganya udah berapa? Iya. MK4. Iya. Terus kayak Nissan Skyline R35 ya. dulu 2008 keluarnya berapa? Sekarang harganya bisa lebih mahal daripada dulu beli baru. Betul. Kayak gitu itu sih. kan itu kan spesifik ya. Spesifik. Tapi kalau kita lihat mobil general, lu lihat mobil BMW, Mercedes, Camry, kalau nggak lihat logonya, bingung nggak? Kalau gue bingung. Oh gitu ya. Kalau nggak lihat logo ya. Mirip-mirip gitu ya. Tahun 80 90 kan wah itu Mercedes. Ya, sekarang udah itu BMW. Desainnya udah mirip. Desainnya sekarang udah nempel-nempel terus ya. Iya. Soalnya kayaknya dia pembuatnya udah cuma muter-muter Iya. gitu doang desainer. Iya, desainer gitu. Dulu lu kerja di BMW, sekarang kerja di Mercedes. Itu udah keren kali ya. Semua itu karena hati, Om. Karena hati ya. Market lah ya. Market yang nentuin. Jadi ibaratnya nggak bisa gitu nunjolin maunya Mercy begini dipaksa ke market udah nggak bisa sekarang kayaknya gitu ya. Gitu. Jadi ngikutin market sama kamu ya. Ya marketnya rajanya market lah ya. Ya dulu tahun 80-an kalau gue lihat ada Mercy Tiger, ada Crown, ada BMW seri 5. Itu benar-benar potongannya beda wujud jauh. yang beda banget kan. 3 monster berbeda lah gitu ibaratnya ya. Iya. Sekarang udah mirip. Iya benar juga sih. Gua nggak pernah itu benar juga nih. Ini menarik banget. Benar-benar kita nggak bisa bedainnya tuh nggak bisa benar-benar hitam dan putih gitu ya. Semua tuh jadi sama gitu ya. Makanya tadi ditanya. Bahkan mobil Cina loh. Iya. Mobil Cina tuh gila nih Cherry mobilnya. QQ kan? QQ itu kan udah kayak S-Class QQ. Iya benar-benar. Terus yang apa ya? Ya apalagi juga yang ya ada merek-merek kayak Rover segala macam ya. Maksudnya ya emang bagus, cuman emang benar-benar jadi nggak udah Jepang banget, Eropa banget, China banget itu nggak ada ya. Sekarang mobil aja gitu ya. Iya, mobil. Jadi buat long lasting gue bingung, nggak tahu, belum bisa prediksi. Iya. Kecuali tadi kalau yang spesifik mungkin bisa ya. Karena ada cerita di belakangnya. Ada cerita di belakangnya, ada background sejarah, segala macam legendnya, segala macam ya. Aduh ini cakep banget obrolan. Thank you banget loh udah pada datang. Jauh-jauh lu dari Bogor ya? Dari Bogor gua. Lu dari Sudirman. Oh dekat. Dekat. Bogor niat banget ya. Thank you banget loh udah datang nih, balik hati-hati ya. Siap. Jam segini sih macet kayaknya. Ganjil genap sekali orang pulang kantor. Ya sudah lah. Tapi pakai Tiger men. Tenang gitu kan. Santai nikmatin jalan aja ya. Kalau bisa nyelip-nyelip. Oke, siap. Jangan di kiri. Ntar ada adler soalnya. Aduh nih obrolan thank you banget. Thank you udah datang. Kesimpulannya adalah ya kalau jargon Eropa lebih mahal, ternyata kalau dari obrolan tadi nggak juga. Ternyata Jepang juga ada yang lebih mahal dibanding Eropa. Bahkan tadi emblem sampai 3,5 juta sampai di sini udah sama ongkir gitu. Jadi tergantung unitnya apa, tergantung pendekatan seperti apa, dan untuk newbie kayaknya harus pinter-pinter cari mobil dan harus yang basic adalah tahu sellernya lah ya, supaya nggak ketipu. Soalnya ini penipu lagi bergentayangan di luar. Siap nipu kita, jadi jangan mentang-mentang anak klub segala macam itu bukan jaminan. Tetap harus cek and dicek dan mungkin rajin-rajin atau bawa teman yang lebih ngerti lah ya. Iya, betul. Nah, jangan lupa jangan malu-malu untuk nanya pasti ya. Oke, Black Pals, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya buat teman-teman Black Pals yang mau suggest
pokok bahasan apa buat Black Talk berikutnya, tulis di kolom komen ya. Nanti adminnya akan segera balas, memungkinkan atau enggak untuk jadiin tema Black Talk berikutnya. Oke, sampai ketemu ya. Bye.